Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Arab, khususnya untuk santriwan santriwati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut. Sekali lagi, video pembelajaran ini kaitannya dengan Qawaidul Lughatil Arabiyyah lil Qismitasi min Marhalatis Sanawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dalam kaitannya dengan ilmu shorof, khususnya yaitu tentang al-fi'lu min haitsu jinsil harfi. Fi'il dilihat dari jenis hurufnya. Karena di kelas 9 ini kita akan berbicara tentang fi'il mu'tal, di mana fi'il mu'tal tersebut adalah bagian dari fi'il dilihat dari jenis hurufnya. Baiklah, kita akan mulai pembahasan ini. Al-fi'lu min haitsu jinsil harfi, fi'il dilihat dari jenis hurufnya ini terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut al-fi'lus shahih, yaitu fi'il shahih, dan yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal, yaitu fi'il mu'tal. Yang akan menjadi kajian di kelas 9 yaitu tentang fi'il mu'tal. Tapi tentu saja kita tidak boleh melupakan tentang fi'il shahih. Apa itu fi'il shahih? Sebetulnya fi'il shahih ini sudah dipelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Bahkan para santriwan santriwati sudah menghafalnya di luar kepala, sudah ditalar, tapi tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita memurojaah kembali, mengulang kembali tentang fi'il shahih. Apa itu fi'il shahih? Fi'il shahih adalah iza kana hurufil fi'li min hurufis shahih. Apabila huruf-huruf fi'ilnya terdiri dari huruf-huruf shahih. Apa saja huruf-huruf shahih itu? Huruf-huruf shahih itu adalah huruf hijaiyah selain dari huruf alif, huruf wawu, dan huruf iya. Sehingga kalau huruf hijaiyah ada 28 huruf, maka yang termasuk fi'il shahih adalah 25 huruf, yaitu selain dari huruf alif, wawu, dan huruf iya. Selanjutnya kita akan coba melihat tentang contoh dari fi'il shahih. Kita akan lihat contoh yang pertama, ada kata gosala, fataha, yagsilu, yaftahu, igsil, dan iftah. Keenam kata ini adalah bentukan fi'il. Gosala dan fataha adalah bentuk fi'il madi, sementara yagsilu dan yaftahu adalah fi'il mudhari, igsil dan iftah adalah fi'il amr. Untuk menentukan fi'il shahih atau fi'il mu'tal dari suatu fi'il, maka kita fokuskan ke dalam bentuk fi'il madi. Kata gosala ini termasuk fi'il shahih. Kenapa fi'il shahih? Karena fi'il ini terdiri dari huruf-huruf shahih, yaitu ghin, sin, dan la. Maka kata gosala adalah fi'il shahih. Begitu juga fataha adalah fi'il shahih karena terdiri dari huruf shahih fa, ta, dan ha. Maka fataha adalah fi'il shahih. Sementara yagsilu adalah bentuk fi'il mudhari. Kalau kita menemukan bentuk fi'il mudhari, untuk mengetahui fi'il shahih atau fi'il mu'talnya, kita rubah dulu ke dalam bentuk fi'il madinya. Kata yagsilu kita rubah menjadi fi'il madi dengan cara membuang ciri fi'il mudhari'nya, yaitu iya. Sehingga yang tinggal hanya huruf ghin, sin, dan la. Maka kata yagsilu adalah fi'il mudhari dalam keadaan shahih atau fi'il shahih. Begitu juga yaftahu, fi'il mudhari. Untuk mengetahui fi'il shahih atau mu'talnya, kita buang ciri mudhari'nya, yaitu iya. Maka yang tinggal adalah huruf fa, ta, dan ha. Maka yaftahu adalah fi'il shahih. Fi'il amr sama juga, igsil. Ini adalah fi'il amr. Untuk mengetahui shahih atau mu'talnya, kita buang ciri amrnya, yaitu ya alif. Maka yang tinggal adalah huruf ghin, sin, dan la. Maka igsil adalah fi'il shahih. Begitu juga adalah iftah. Iftah ini fi'il amr. Maka untuk mengetahui shahih mu'talnya kita buang alifnya, maka yang tinggal adalah huruf fa,
ta dan ha, maka iftah adalah fi'il sahih. Yang kedua, contoh yang kedua ada kata akroma, kabbaro, khotoba, istaghfaro, yukrimu, yukabbiru, dan yukhotibu. Kalau kita lihat ketujuh kata ini termasuk kepada fi'il sulasi mazid, yaitu fi'il yang asalnya 3 huruf sudah mendapat tambahan huruf yang lain. Contoh akroma asalnya adalah karuma, mendapat huruf tambahan alif maka dia menjadi sulasi mazid. Begitu juga kabbaro asalnya adalah kaburo, mendapat tambahan yaitu pendabelan ain fi'il maka menjadi kabbaro. Dan yang lainnya juga sama, asalnya 3 huruf menjadi mendapat tambahan huruf yang lain sehingga menjadi bentuk sulasi mazid. Nah, bagaimana cara menentukan fi'il sahih dan fi'il mu'tal dari bentuk sulasi mazid? Maka kita akan lihat caranya. Kata akroma tadi adalah sulasi mazid. Untuk menentukan sahih dan mu'talnya, kita rubah dulu kepada bentuk sulasi mujarrad. Kita lihat bahwa huruf tambahannya adalah alif, maka yang tinggal adalah kaf, ro, dan mim. Maka sulasi mujarrodnya adalah karuma. Maka karuma adalah fi'il sahih karena terdiri dari huruf-huruf yang sahih. Karena sulasi mujarrodnya fi'il sahih, maka akroma pun dia termasuk fi'il sahih. Kabbaro, sulasi mujarrodnya adalah kaburo, dia fi'il sahih, maka kabbaro juga adalah fi'il sahih. Khotoba, bentuk sulasi mujarrodnya adalah khotoba, maka khotoba adalah fi'il sahih. Sulasi mazidnya khotoba juga fi'il sahih. Seperti ada huruf ilat, padahal di sini bukan huruf ilat karena alif di sini adalah huruf tambahan, maka khotoba adalah fi'il sahih. Begitu juga adalah istaghfaro. Istaghfaro adalah sulasi mazid, huruf tambahannya adalah ista. Sulasi mujarrodnya adalah gofaro. Gofaro ini adalah fi'il sahih karena huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf yang sahih. Maka sulasi mujarrodnya sahih, maka fi'il sulasi mazidnya pun adalah sahih. Itulah cara menentukan sulasi mazid, fi'il sahih ataupun fi'il mu'tal, maka kita rubah dulu kepada bentuk sulasi mujarrodnya. Nah, kita lihat di sini kata yukrimu adalah fi'il mudhari. Tadi kalau kita menemukan fi'il mudhari, untuk mengetahui sahih dan mu'talnya adalah rubah dulu kepada fi'il madi. Maka kata yukrimu fi'il madinya adalah akroma. Akroma ini adalah sulasi mazid. Kita rubah kepada sulasi mujarrodnya adalah karuma. Karuma ini adalah fi'il sahih, maka akroma pun fi'il sahih. Begitu juga yukrimu adalah fi'il sahih. Yukabbiru sulasi mazid, fi'il mudhari, maka kita rubah kepada fi'il madinya menjadi kabbaro. Kabbaro adalah sulasi mazid, kita rubah menjadi sulasi mujarrod. Sulasi mujarrodnya adalah kaburo. Kaburo ini adalah fi'il sahih. Maka ketika sulasi mujarrodnya fi'il sahih, sulasi mazidnya kabbaro fi'il sahih, yukabbiru fi'il mudhari'nya pun adalah fi'il sahih. Dan yang terakhir adalah yukhotibu. Yukhotibu fi'il mudhari sulasi mazid. Kita rubah menjadi fi'il madinya adalah khotoba sulasi mazid. Kita rubah sulasi mujarrodnya adalah khotoba. Khotoba adalah sulasi mujarrod dalam keadaan fi'il sahih karena huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf yang sahih. Maka sulasi mujarrodnya fi'il sahih, khotoba adalah fi'il sahih, yukhotibu juga adalah fi'il sahih. Itulah cara kita mengetahui fi'il sahih satu fi'il. Sekali lagi, fi'il sahih itu bisa ditentukan dari bentuk fi'il madinya. Kalau ada fi'il mudhari atau fi'il amr, kita rubah dulu menjadi fi'il madinya. Nah, kalau kita menemukan sulasi mazid, kita rubah dulu kepada sulasi mujarrod. Kalau sulasi mujarrodnya fi'il sahih, maka sulasi mazidnya pun otomatis menjadi fi'il sahih. Selanjutnya kita akan melihat wazannya. Wazan dalam
Sulasi itu ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Sulasi mujarrad ini ada 6 bab, sedangkan sulasi mazid ada 12 bab. Ini sudah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang dipelajari di kelas 7 dan di kelas 8, baik sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid, bentuknya adalah fi'il sahih. Maka di kelas 9 ini kita akan belajar yaitu sulasi mujarrad yang bentuknya adalah fi'il mu'tal. Baiklah, kita selanjutnya adalah mengetahui tentang fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah idza kana fi'lu harfan au aksaro min hurufil illati, yaitu apabila fi'il salah satu hurufnya terdapat huruf-huruf illat atau huruf yang berpenyakit. Tadi huruf berpenyakit itu ada 3, yaitu ada alif, ada waw, ada iya. Maka kalau fi'il salah satu hurufnya atau mungkin lebih dari satu ada huruf illat, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal. Kita akan lihat contoh-contoh dari fi'il mu'tal ini. Nah, ada kata farro, yafirru, rodda, yaruddu. Farro dan rodda ini tidak ada huruf illat. Tapi kenapa dia termasuk fi'il mu'tal? Nanti kita akan jelaskan kenapa dia termasuk fi'il mu'tal. Sementara wasaba, waqa'a, dia disebut fi'il mu'tal karena ada huruf illatnya waw. Ba'a, qola juga fi'il mu'tal karena ada huruf illatnya alif. Roma, da'a juga disebut fi'il mu'tal karena ada huruf illat yaitu alif lazimah. Sementara rawa, rawiya, bahkan huruf illatnya ada 2, ada wa, ada alif lazimah. Juga di sini ada wa, ada juga iya. Dan terakhir adalah waqo dan waliya juga fi'il mu'tal. Di sini juga ada 2 hurufnya yaitu huruf wawu dan alif lazimah. Inilah contoh-contoh dari fi'il mu'tal. Selanjutnya kita akan bahas tentang bina uhu atau bina fi'il mu'tal, atau bisa juga disebut macam-macam fi'il mu'tal. Bina atau macam fi'il mu'tal itu ada 6. Yang pertama adalah fi'il mudha'af. Yang kedua adalah al-fi'lul misal, fi'il misal. Yang ketiga adalah al-fi'lul ajwab, fi'il ajwab. Yang keempat adalah al-fi'lun naqis, fi'il naqis. Yang kelima adalah al-fi'lul lafif, fi'il lafif. Dan yang keenam adalah al-fi'lul multawi, fi'il multawi. Inilah keenam macam atau keenam bina fi'il mu'tal yang akan kita pelajari di kelas 9. Kita akan tahu apa itu fi'il mudha'af, fi'il misal, fi'il ajwab, fi'il naqis, fi'il lafif, dan fi'il multawi akan kita pelajari di kelas 9 ini. Demikianlah penjelasan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal, terutama nanti kaitannya dengan fi'il mu'tal yang akan kita bahas di kelas 9 ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan kaitannya dengan pembahasan tentang fi'il mu'tal. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu bagi kita dan memberikan pemahaman kepada kita untuk lebih mudah memahami pembelajaran-pembelajaran di bahasa Arab ini. Syukron jazilan bihtimamikum, terima kasih atas segala perhatiannya. Ilal liqa ma'assalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.